perayaan Imlek itu biasa mulai tanggal 1 bulan 1 tahun bulan. Nah, perayaannya itu 15 hari. Seorang perempuan atau laki-laki sampai usia 40 belum menikah, kita kasih ampau dia. Bisa mendatangkan kemakmuran juga ya, untuk manis-manisnya, hal-hal yang manis-manis itu diterima buat keluarga. Jadi macam contoh saya ya, saya lahir tahun 1968. Jadi Feng Shui itu kan dia bisa, saya unsurnya unsur apa? Saya unsur kayu. Karena angka terakhir yang dilihat, angka terakhir tahun. Jadi 68 jadi 8. Halo, ketemu lagi dalam podcast RRI Merauke. Nah, kali ini spesial podcastnya karena jelang Imlek di tahun 2025, tepatnya yang jatuh di tanggal 29 Januari nanti. Kita akan podcast dengan topik bagian Imlek, bagian dari resolusi dan harapan bisnis yang lebih baik. Untuk itu saya sudah bersama dengan warga Tionghoa di Kabupaten Merauke. Kita langsung kenalan dulu nih. Ni hao. Iya, karena Cina jadi harus pakai halonya juga Cina nih. Iya, ni hao artinya halo ya. Nah, sudah ada Pak Ketua Perkumpulan Budi Luhur, Pak Venansius Angs. Halo Pak, sehat hari ini ya? Sehat. Ya, sudah didampingi juga nih bersama ada Pak Alexander Puxilen. Ya, kayaknya kalau Pak Alexander paling terkenal, apalagi untuk anak-anak mahasiswa ya Pak ya. Paling terkenal kayaknya kalau di Mutamus. Selain itu juga ada Pak Antonius Suciadi. Selamat pagi Pak, sehat? Selamat pagi, Cio. Selamat pagi, penonton. Baik, nah pemirsa RRI, kita mau ngobrol tentang warga Tionghoa di Kabupaten Merauke, kemudian juga tentang Imlek, karena ini sudah mendekati Imlek ya. Minggu depan sudah perayaan Tahun Baru Cina. Nah, ini kalau Tahun Baru Cina sih yang diingat tuh biasanya angpau saja, tapi banyak tradisi lainnya di dalam Imlek sendiri ya. Kita akan mendengarkan langsung dari para tetua, ya. Para tetua-tetua Tionghoa di Kabupaten Merauke. Nah, mungkin saya yang pertama sebelum kita masuk ke Imlek dan lainnya, kita sejarah dulu. Kapan sih warga Tionghoa itu ada di Kabupaten Merauke atau mulai berdatangan di Kabupaten Merauke sendiri? Ya, ini siapa yang menjelaskan nih? Bapak dosen ya? Iya. Oke. Jadi mau langsung terlihat. Silakan, Pak Alex. Baik. Selamat pagi semua. Memang menurut cerita belum ada penelitian secara langsung bahwa kapan itu para orang tua atau leluhur kita datang dari Cina atau dari Tiongkok. Itu diperkirakan 1906. Berarti kurang lebih dengan masuknya gereja Katolik ke Kabupaten Merauke. Itu merupakan awal dari para leluhur kita, yang mana pada saat itu yang datang umumnya adalah hanya pria. Dan para bapak-bapak atau orang muda yang saat itu datang, mereka akan berbaur dengan masyarakat lokal sehingga mereka berkembang biak. Ya, berkembang biak ya, atau apa? Menikah gitu, bukan berkembang biak, menikah gitu. Beranak cucu dengan masyarakat lokal sehingga terjadilah seperti kita. Sehingga ada yang masih tetap menggunakan marga Tionghoa, ada menggunakan marga lokal, tetapi ada juga yang namanya marga Cina tapi mukanya sudah tidak Cina. Betul. Ya, seperti itu. Iya. Baik, sekitar gitu. Iya, ini karena kalau sejarahnya memang saat itu masih menggunakan kapal ya, sehingga makanya mungkin lebih banyak saat itu hanya lelaki. Betul. Yang datang jauh-jauh dari Tionghoa, standar di pesisir pantai Kabupaten Merauke ya. Nah, inilah kemudian saat ini dari 1906 sampai dengan saat ini, bahwa ini keturunannya sudah 5 atau 6 keturunan ya. Iya. Ini kalau kata orang kekayaan tidak habis 7 turunan, tetapi ini sudah semakin banyak turunan di Kabupaten Merauke sendiri. Nah, saat ini berarti memang sudah disebut warga Tionghoa, tetapi sudah mendarah daging jadi orang Merauke ya, karena sudah dari 1906 sudah bercampur baur dan sampai dengan saat ini tinggal bersama-sama di tengah-tengah orang Merauke. Nah, kita kalau bicara soal Imlek juga,
kita lihat warga Tionghoa juga seiring perjalanan waktu adalah penggerak ekonomi juga di Kabupaten Merauke ya, dalam hal dulu jual beli, kemudian masih dengan sistem barter dan semuanya di tahun ini sampai dengan tahun saat ini. Ya, ini tentang proses nih. Dan kalau kita bicara soal Imlek juga ada feng shui-nya, katanya ganti tahun, ganti sio, nanti feng shui-nya berubah. Ini kayaknya menarik juga untuk nanti kita cari tahu seperti apa ya, sehingga mungkin yang baik-baik bisa dicontoh seperti itu. Nah, kalau terkait dengan Imlek dulu, nanti boleh nih siapa yang menjawab. Apa saja kemudian tradisi yang dilakukan di saat Imlek yang mungkin lebih tepatnya kalau yang asli masih di Tionghoa sana dengan yang warga Tionghoa Merauke lakukan, apakah semuanya masih sama atau sudah ada tambahan kearifan lokal nih? Pak Ketua Perkumpulan, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi untuk menyambut tahun baru Imlek 2576 ini ya, kita menyambut tahun ular yang mana kita lihat memang setiap tahun rutinitas warga Tionghoa itu mempersiapkan dengan permak-pernik di rumah ya, seperti sekarang bisa dilihat ada yang membersih-bersih rumahnya dengan yang ngecat ya, kemudian ya mempersiapkan minum-minum kue, minum-minum makanan ya supaya juga terlihat semarak juga ya untuk memotivasi generasi muda yang lain juga, anak-anak kita melihat bahwa ya ini hari yang kita tunggu-tunggu untuk kita menyambut kemeriahan Imlek dengan bisa mensyukuri tahun yang sudah kita lalui, kita syukuri, kemudian untuk siap-siap menyambut tahun yang baru yang akan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, jadi lebih ke membersihkan rumah seperti itu. Ini katanya sih untuk menyambut rezeki baru ya, karena tahun baru jadi harus membersihkan rumah, kemudian mempersiapkan juga karena akan ada acara dengan keluarga besar ya. Nah, mungkin saya ke Pak Antoni. Kalau di Pak Antoni sendiri, keluarganya apakah ada perayaan yang khusus juga ini, mengingat karena semakin banyak keturunan ya, takutnya kalau ditinggalkan keturunan berikutnya sudah lupa dengan budaya yang mungkin dilakukan. Nah, kalau Pak Antoni sendiri seperti apa perayaan Imlek? Jadi Imlek sebetulnya lebih banyak dimaknai sebagai acara keluarga sebetulnya. Jadi acara keluarga biasanya anak-anak atau keluarga yang dari jauh biasanya akan berusaha untuk pulang. Mudik ya, mudik. Kalau ya sekarang memang banyak. Dulu semua masih terkumpul di satu kota, misalnya itu gampang. Tapi sekarang sudah banyak yang merantau. Tapi ya paling tidak perayaan Imlek itu adalah perayaan bersilaturahmi keluarga. Jadi selain keluarga inti, adik kakak, tapi lebih luas ke keluarga besar, dari orang tua, dari mama, dari apa gitu. Sehingga karena orang Tionghoa itu mengutamakan kekompakan keluarga. Jadi saat-saat Imlek itu saling berkunjung, kemudian juga ada satu mungkin saya tambahkan tadi, pada saat Imlek itu kita selain orang tua yang masih hidup, kita akan mengingat leluhur atau orang tua yang sudah tidak ada. Jadi ada juga yang ziarah ke kuburan, bukan ada, tapi selalu ziarah ke kuburan, membersihkan kuburan. Selain kita menghargai, menghormati orang tua, itu juga salah satu cara untuk mempersatukan satu keluarga, sehingga anak-anak, cucu-cucu mengetahui, oh ini om saya, ini tante saya, ini masih ada hubungan ke atas, ke samping gitu. Jadi itu yang salah satu aspek Imlek, mungkin begitu. Baik, ya menarik ya, karena memang warga Tionghoa selalu menekankan kepada kekeluargaan. Nah, ini sampai ke leluhurnya pun harus ingat, harus hafal garisnya seperti itu ya. Kalau untuk mungkin biasanya ke kuburan sendiri untuk melihat leluhur, itu ketika di hari Imleknya atau biasa sehari sebelumnya itu seperti apa?
Jadi Imlek itu perayaan tahun baru. Tahun baru yang kalau biasanya tahun baru 1 Januari itu pakai kalender matahari keluarga. Orang Tionghoa itu kalender lunar, bulan, berdasarkan bulan. Nah, jadi kita punya perayaan Imlek itu biasa mulai tanggal 1 bulan 1 tahun bulan. Nah, perayaannya itu 15 hari. Sampai kita puncaknya itu tanggal 15 ya. 15 bulan 1 itu yang dibilang Cagomek. Nah, biasanya kita orang Tionghoa itu untuk ke kuburan tadi membersihkan rumah itu sebelum Imlek. Sebelum Imlek itu sudah itu Dilakukan. Itu ekstrimnya dulu waktu kita kecil itu saat Imlek itu sudah tidak ada kerja bikin bersihkan rumah. Sapu-sapu itu sudah selesai malam sebelum Imlek. Masak-masak juga sebelum Imlek sudah selesai. Nah, itu mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi sesuatu perayaan gitu. Nah, supaya waktu saat Imlek datang tidak ada yang masih sapu-sapu, masih ada. Semua persiapannya sudah mantap begitu. Baik, menarik sekali. Jadi 1 hari sebelumnya tuh semuanya sudah selesai ya. Ya, jadi kunjungan ke kuburan itu biasanya 1 hari itu kebersihan. Biasanya saat Imlek juga biasa ada yang datang. Ada yang datang, ada yang datang ya. Iya, ini menarik sekali karena kalau kita baca-baca juga katanya seperti sapu rumah dan sebelumnya harus selesai karena ketika Imlek itu tidak boleh sapu, soalnya kalau disapu nampaknya mengusir rezeki begitu ya. Dan memang masih dilakukan seperti itu. Nah, kalau Pak Alex sendiri kira-kira di keluarganya seperti apa? Apakah kemudian juga masih dengan hal yang sama atau ada perayaan yang berbeda nih? Kalau di saya paling bersih-bersih rumah, ganti spray, sapu, bersih-bersih. Total berarti ya. Ya, yang paling penting itu ampau. Betul. Harus dipersiapkan juga ya. sudah siap. Paling penting ampau. Itu juga harus siap 1 hari sebelumnya kayaknya ya. Karena pas Imleknya dibagi-bagikan nih. Iya, itu menarik sekali ya. Jadi kurang lebih memang pastinya memperingati dengan cara yang sama ya. Karena kalau di Merauke marganya memang cukup banyak, tetapi karena sudah tidak banyak yang mungkin datang dari Tiongkok langsung ke Merauke, jadi biasanya katanya orang Merauke lama saling kenal seperti itu. Jadi budayanya pun masih sama karena saya yakin dulu dirayakan dengan sama ya. Nah, ini di tahun ular kayu untuk Imlek di tahun 2025 ini. Nah, kalau tadi sudah disinggung-singgung bahwa yang paling penting angpau. Nah, ini kita harus ngobrolin juga soal angpau. Siapa yang memberi, siapa yang menerima, begitu. Apa sih tradisi angpau itu? Karena kayaknya sih kalau siapapun lihat orang Cina ya, contoh mungkin masih sekolah nih, lihat temennya, bagi angpau. Nah, bisa nggak sih? Nah, ini kita harus jelaskan siapa nih yang bisa menjelaskan nih. Pak Tony, silakan. Itu dulu. Angpau. Kalau itu bahasa Mandarinnya. Kalau bahasa daerah itu kita Merauke biasa fungpau. Iya. Tungkol. Ya. Fung itu Merah. artinya merah. Pau itu bungkus. Jadi amplop merah sebetulnya. Ya. Itu pengertian dari angpau. Jadi angpau itu adalah pemberian dari orang tua ke anak-anak, cucu-cucu. Nah, untuk sebagai doa juga dengan harapan untuk mereka rezekinya baik begitu. Tapi juga selain orang tua untuk anak-anak atau anak-anak muda yang sudah menikah. Jadi pemberian dari satu orang tua itu untuk anak-anak atau cucu yang belum menikah. Untuk anak-anak yang sudah menikah, mereka berkewajiban yang memberi yang muda. adik-adiknya, sepupu-sepupunya gitu. Jadi kalau misalnya kemarin tanggal 29 Imlek, 28 dia nikah, besok dia sudah harus jadi yang Siapkan ampau. Dia harus siapkan ampau. Jadi anak-anak juga yang sudah menikah dan khususnya sudah punya penghasilan itu biasanya juga mereka juga memberi ke orang tua atau ke nenek, opa gitu ya, begitu. Jadi itu
mungkin pengertian ampaunya itu begitu, untuk memberi doa dan membagi rezeki. Nah, ini bukan cuma soal kasih uang ya, tetapi dalam makna dari kongko ini adalah makna untuk mendoakan rezeki dari anak ya. Gitu. Itu makanya yang memberikan adalah dari orang tua kepada khususnya yang belum menikah. Seperti itu ya. Itu juga Jadi, ya. jadi nanti kalau ada seorang perempuan atau laki-laki sampai usia 40 belum menikah, kita kasih ampau dia Oh, iya. supaya dia dapat rezeki. Betul. Tapi itu bukan motivasi untuk kemudian tidak menikah ya. Malah motivasinya untuk anak-anak itu salah satu budaya juga, untuk memotivasi anak-anak muda. Mereka harus giat kerja. Pada saat Imlek mereka sudah siap bisa memberi ampau. Betul. Ya, kalau pada saat mereka Imlek mereka tidak siap ampau, itu satu yang membuat mereka itu. Jadi ini satu motivasi juga untuk anak-anak muda. Mereka siap bekerja giat, bekerja itu supaya saat Imlek mereka dengan siap dengan sudah ada ampau. Gitu. Betul ya, itu harus jadi motivasi ya. Iya. Jadi, motivasi mungkin kalau yang belum menikah masih menerima ya santai-santai ini, tapi kalau mungkin ya seperti katakan tanggal 28 menikah, 29 sudah harus siap nih. Jadi harus bekerja sebaik-baiknya ya, karena menjadi motivasi untuk memberikan angpau. Soalnya ini bukan hanya memberikan uang, tetapi ada makna dan doa ya dalam setiap angpau yang diberikan ini ketika Imlek, yaitu mendoakan rezeki, kesehatan, seperti itu ya. Wah, menarik sekali. Jadi ini yang suka minta sama yang belum nikah itu jangan ya. Nanti tunggu temennya menikah dulu baru mulai ditagih seperti itu. Karena seperti itulah kepercayaan dan tradisinya ya. Mungkin bukan pamali juga, tetapi secara adat istiadat bahwa yang belum menikah tidak harus memberikan angpau ya. Tapi ada anak-anak muda yang sudah berpenghasilan, mereka juga dengan senang. Betul ya. Kalau yang sudah berpenghasilan pasti dengan senang hati memberikan kepada orang tua ya, ataupun kakek neneknya. Ya, menarik. Ini harus tahu juga. Nah, kalau lainnya di Merauke sendiri yang biasa kita lihat ini adalah kue keranjang. Ya, saya cukup penasaran ya. Kenapa sih setiap Imlek itu baru kue keranjang ini muncul? Nanti kita tahun hari-hari sebelumnya tuh tidak pernah lihat kue keranjang ini. Apakah ada arti tersendiri juga kalau kue keranjang? Pak Ketua, bagaimana? Ya, jadi kita lihat dari kue keranjang itu kan dia bersifat lengket ya, kemudian manis. Ya, jadi itu dapat diartikan supaya dalam keluarga itu damai, saling baku sayang, erat ya, harmonis. Ya, kemudian juga ya artinya bisa mendatangkan kemakmuran juga ya, untuk manis-manisnya, hal-hal yang manis-manis itu diterima buat keluarga. Itu yang kira-kira sedikit banyak yang saya tahu ya, mungkin. Iya. Kalau di Merauke kue keranjang itu dibilang ciampan. Ciampan. Iya. Ciam itu artinya manis. Pan itu kue, penganan kue. Jadi kue manis. Ya sudah, tadi sudah terlibat. Sudah menjelaskan ya, supaya Ada orang bilang manis gitu ya. Cina. Karena teksturnya sama ya. Iya. Soalnya kalau di Cina nih semuanya tuh ada artinya. Contoh kayak yang di meja saja ya. Ini jeruk. Nah, kalau acara pernikahan atau acara-acara bahagia, acara apapun pasti ada jeruk dan orange. Contohnya kalau buahnya Cina itu harus bulat dan harus orange atau merah. Karena ada artinya juga seperti itu ya. Iya, Pak Alex aja ingin sekali menjelaskan. Maksudnya apa ya? Iya. Jeruk Kenapa harus jeruk? Kalau bulat itu Ya, katanya jeruk ya bulat supaya itu ya. Kemakmuran. betul makmur. Warna orange, warna kuning itu, Merah. ya itu warna merah itu warna yang dominan di kita bisa lihat sini kan. Iya, jadi kan pertanyaannya kenapa Imlek dan warna merah itu dominan, Pak? Iya, ya, itu tadi artinya merah itu memang simbolik ya, atau benar semangat, cerah gitu ya. Jadi diharapkan tahun baru suasananya itu tahun ke depan itu bahagia, cerah, hangat gitu ya, maju gitu. Ya.
orange ini kuning itu kan warna-warna Emas. Ya. Warna warna emas, warna kerajaan, warna agung gitu ya. Warna kekayaan. Kekayaan, keagungan gitu. Jadi semua itu maknanya itu mengharapkan di tahun yang baru, tahun yang akan datang itu kita masuk dan kita bisa lebih Lebih makmur lagi. ya, hasil gitu ya, sehat gitu. Ya. Betul, itulah makanya kalau perayaan Imlek itu pasti ada merah, ada buah bulat yang dianggap bahwa tidak pernah putus untuk kemakmurannya, seperti itu ya, dalam hal kesehatannya. Makanya banyak sekali ornamen atau warna atau buah yang dipikirkan bahwa harus ada ketika Imlek. Nah, kalau bicara soal Imlek juga, biasanya katanya ganti tahun, ganti feng shui, ganti warna keberuntungan karena ganti sio ya. Kalau di warga Tionghoa Merauke sendiri, karena kebetulan ada Pak Venansius Ang, ada Pak Alex dan juga ada Pak Antoni ya, dengan usaha masing-masing nih. Kalau dengan tahun baru Cina dan juga kepercayaan akan feng shui dalam merintis usaha, apakah kemudian juga masih dilakukan dan diterapkan dalam membangun usaha atau merintis usahanya ini? Pak Ketua terlebih dahulu silahkan. Ya, saya kira kalau bicara tentang Feng Shui itu kan mempelajari energi dari alam dan lingkungan yang tentu ada keterkaitannya untuk mempengaruhi keuntungan dari seseorang. Jadi tentunya orang itu mau untung kan dia harus berusaha ya. Ya. Kemudian kalau dibilang dengan Imlek yang sekarang tahun ular kayu, ya Feng Shui itu kan dia ada 5 elemen alam. Ya, kenapa dibilang kayu? Ya, karena dia masuk dalam 5 elemen alam tadi. Jadi ada logam, ada tanah, air, kayu, dan satunya lagi api ya, api. Jadi saya kira dilihat dari sisi elemen-elemen alam itu ya biasa masing-masing orang kan tentu punya tahun kelahiran yang beda-beda. Ya. Kemudian ya itu dipadukan. Jadi macam contoh saya lahir tahun 1968. Jadi Feng Shui itu kan dia bisa saya unsurnya unsur apa? Saya unsur kayu. Karena angka terakhir yang dilihat, angka terakhir tahun. Jadi 68 jadi 8. 8 itu unsur kayu. Kalau unsur dari logam itu dari 0 sampai 1. Kemudian berturut lagi 2, 3 itu dia unsur air. Kemudian nanti dari angka 5 ke 6 itu dia unsur tadi kayu ya, kayu. Kemudian nanti 6 ke 7 itu unsur api. Sedangkan saya ini unsur tanah. Jadi seperti begitu. Jadi ya itu masing-masing sudah punya arti dan tinggal nanti kita menyesuaikan saja. Begitu dalam berbisnis. Kira-kira kita nih sesuai cocok dengan apa gitu. Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya kita rasa nih usaha kita ini mungkin belum terlalu mendatangkan cuan yang lebih banyak, ya mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, ya kita perbaiki. Ya, nah ini menarik ya. Jadi melihat untuk tahun berjalan dan juga mengevaluasi sendiri ya, walaupun memang tanpa Feng Shui pun mengevaluasi usaha adalah sesuatu yang penting ya, tetapi kalau dari Cina ya orang Tionghoa melihat juga dari Feng Shui karena unsur-unsur alam itu dianggap penting. Kalau Pak Alex sendiri dalam penerapannya di usaha ya Pak ya, bukan sebagai dosen Pak. Seperti apa Pak Alex? Kalau saya berpikir bahwa dalam berusaha itu kan kita harus berpikir jangka panjang. Jadi kalau jangka panjang berarti kita tidak boleh mengambil keuntungan dengan terlalu besar, tapi berpikir berkelanjutan. Jadi untungnya boleh sedikit, tetapi datang cuan Ya, tiap hari, tiap hari. cuan datang. Ya, Itu yang saya paling suka. Jadi tidak boleh, bukan tidak boleh, diharapkan jangan mengambil untung terlalu banyak, utama kontinuitas,
kejujuran supaya langganan itu mau selalu dengan kita. Itu paling utama. Betul ya, ini makanya kalau dengar kalau di Merauke itu tuh nasihatnya tuh kayak orang Cina dong. Untungnya sedikit, tetapi ada terus setiap tahun, iya ya. Kalau boleh. Continue. Betul. Kalau Pak Antoni sendiri seperti apa? Jadi kalau saya melihat itu Feng Shui itu bahwa kita hidup ini harus seimbang antara manusia, alam, dan ya di atas pencipta. Itu keseimbangan yang selalu sebetulnya Feng Shui itu ajaran-ajaran positif yang mungkin zaman dulu susah dijabarkan, atau kalau dijabarkan terlalu panjang, sehingga mereka memberi sesuatu seperti memalinya begini, memalinya gitu yang harus diikuti. Padahal kalau kita pelajari, itu ada alasan-alasannya, ada maknanya. Kenapa sampai dibilang begitu? Nah, begitu. Nah, jadi itu bahwa semua itu aspek ya rumah, usaha, hidup, itu harus seimbang. Jadi di mana dicari titik keseimbangan itu yang namanya Feng Shui. Feng Shui itu artinya kan Feng itu angin, Shui itu air. Itu keseimbangan. Jadi orang mereka kalau lihat arah angin, arah matahari, arah apa itu satu keseimbangan yang mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi hubungan kita. Nah, itu yang Feng Shui. Kalau rumah ada begini, ada begitu, itu ada alasan teknisnya kalau sudah kita pelajari. Oh, ini kenapa tidak boleh ini, kenapa boleh ini. Itu ada, cuma dulu masih pakai Feng Shui ini. Bersifat dogmatis, cuma dibilang begini, tidak boleh begini, yang harus begini. Supaya praktis dan gampang mungkin. Sekarang orang bisa pelajari. Betul. Jadi Sekarang sudah banyak arsitek ya. Tahu alasannya gitu. Dan ternyata betul. Makanya betul. Iya, betul. Jadi saya kasih satu contoh saja. Bilang rumah jangan ditusuk sate. Ya, rumah artinya pas di tikungan. pas di tikungan jalan. Itu ya mungkin kalau secara itu gambar orang mungkin susah singgah bisa ini, dan secara angin juga kita dari satu jalan angin dikuat, angin dimasuk itu Betul. ada alasan-alasan teknisnya. Rumah saya orang itu ya, jadi rumah itu jangan kuda-kuda di atas pintu, lubang pintu, karena lubang pintu ini rumah di bagian yang paling lemah. Dindingnya lubang ya. Kekuatannya di atas ini. Kalau ada gempa bumi, ada apa, di sini ini adalah titik lemahnya dan titik bahayanya. Kalau posisi kuda-kuda di sini rawan dan membahayakan penghuni rumah untuk keluar. Ya, jadi ada alasan teknis, alasan yang dulu mereka sudah tahu, cuma cara bilang secara dogma aja gitu. Betul. Jadi menarik ya. Jadi kalau mungkin dulu adalah kepercayaan dengan Feng Shui ya, dengan banyaknya aturan, tetapi ketika di dunia masa kini yang semuanya bisa dipelajari, ternyata tidak jauh berbeda aturannya ya, seperti itu, tentang keseimbangan ya. Soalnya bangun rumah melihat Feng Shui juga, padahal ketika sekarang dipelajari beririsan dengan ilmu-ilmu yang dipelajari dari mungkin membangun rumah tersebut ya. Ini semuanya karena apa? Mungkin sudah dari alam, disediakan alam dan dipelajari oleh orang-orang tua zaman dulu dan bisa diterapkan sampai sekarang. Nah, kalau bicara bahwa dalam Tionghoa, Imlek ataupun urusan apapun termasuk dalam mungkin usaha, dalam rumah, yang terpenting adalah tentang ikatan kekeluargaan. Ya, dalam membangun usaha yang diingat pertama dulu keluarganya. Nah, bagaimana sih mungkin Bapak-bapak melihat untuk peran keluarga dalam mendukung usaha ataupun mendukung kesuksesan itu seperti apa? Ya, Pak Ketua lebih dulu. Baik. Jadi kalau kita lihat ya, usaha-usaha yang dilakukan oleh warga Tionghoa sendiri turun-temurun, ya itu seperti yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Alex ini, bahwa tidak harus usaha itu mendatangkan keuntungan bersifat instan, tapi punya jangka panjang, walaupun cuan sedikit tapi berkesinambungan. Tentu tradisi
di keluarga Tionghoa khususnya itu ya mereka pekerja keras. Mereka dididik oleh orang tuanya untuk bekerja tidak malas-malasan, tidak harus malas-malasan. Jadi harus saling bahu-membahu, dukung satu sama lain. Yang satu sukses, yang lain belum sukses, kita bantu lagi yang belum sukses. Jadi seperti begitu. Jadi itu yang mungkin letak fondasi dasar yang dalam hal dunia usaha ya. Jadi begitu. Saya kira mungkin dengan perkembangan teknologi yang sekarang pun juga ya kita juga mau anak-anak kita tuh disekolahkan sekolah tinggi supaya mereka juga bisa penyesuaian dengan perkembangan dunia sekarang. Ya. Jadi apalagi banyak bisnis secara online ya kan. Jadi ya kita jangan ketinggalan itu. Ya, jadi saya kira semuanya itu kita sebagai orang tua harus melihat situasi perkembangan dunia, potensi apa yang kita bisa gali yang mendatangkan cuan secara halal ya, tidak instan tapi berkisar. Baik, ya ini menarik yang disampaikan Pak Venansius ya. Jadi anak-anaknya selalu sekolahnya tinggi-tinggi nih, 1 S2, tetapi katanya pulang-pulangnya jaga toko. Ya, begitu ya. Iya, tapi kalau beda dengan kalau Pak Alex ya, sekolah tinggi-tinggi tetap jadi dosen Pak ya. Memang sesuai. Nah, kalau dari Pak Alex sendiri seperti apa Pak? Kalau saya berpikir itu bahwa keunggulan mengapa seseorang itu bukan hanya dari etnis Tionghoa, tapi keunggulan dari masyarakat yang bisa menjadi pengusaha itu dari persiapan anaknya bagaimana untuk bisa mewariskan pekerjaan itu. Jadi dari sejak usia dini sudah anak-anak itu dilibatkan dalam pekerjaan. Yang paling kurang misalnya membersihkan rumah, menjaga toko, menjaga kios, menjaga warung. Dari awal anak-anak itu sudah harus diwariskan. Jadi tidak bisa bilang bahwa ya sudah kau tidur-tidur nah atau cuma sekolah saja tidur. Kita tidak pernah diajarkan tuh kau sekolah saja dan tidak kerja, tidak. Ya ini harus diketahui nih ya bahwa Ya. anak-anak Tionghoa Merauke itu tidak tidur-tidur saya di rumah, sama bapak mamanya disuruh kerja ya, membersihkan kerja. rumah, jaga toko itu makanya Jaga kalau lihat toko. harus itu ya, melambangkan pekerja keras dari dini ya. Ya, kalau orang tuanya petani ya harus kebun. Dan memang saya pikir begitu ya. Dari awal anak-anak sudah dilibatkan dalam bekerja. Sehingga pada waktu diwariskan mereka tuh sudah siap. Ya. Baik, dan akhirnya usahanya bisa continue ya, tidak terputus. Kalau Pak Antoni seperti apa? Ya, itu banyak sudah disampaikan Pak Alex dan Pak Syam. Jadi sesuatu itu biasa dari terbiasa. Jadi bukan orang kita bisa lihat bukan dari suku etnis Tionghoa aja, suku-suku yang lain yang kehidupannya adalah banyak bisnis atau usaha. Kita bisa lihat dari keluarga orang Bugis Makassar, suku-suku dari Padang. Mereka anak-anaknya atau keluarganya dari kecil sudah terbiasa. Mungkin bungkus gula saja kah, jual rokok, tapi mereka terbiasa dari kecil, ya, terbiasa. Jadi satu waktu mereka sudah siap. Dari satu tadi mengenai keluarga ya. Jadi kalau keluarga Tionghoa itu akan diajarkan bahwa untuk anak-anak dan harus kenali keluargamu, harus tahu keluargamu gitu. Jadi kita selalu diajak, oh ini punya bapak atau tete punya saudara. Itu satu juga, mau keluarga ini adalah networking juga, ya, dalam usaha, dalam kerja. Nah, yang pertama bisa membantu kita orang yang paling dekat. Siapa dulu? Orang tua, saudara, keluarga. Ya, kita membayangkan sekarang seperti sekarang. Ya, waktu dulu orang dari luar datang, pasti yang dicari adalah keluarga, begitu. Jadi selalu kembali bahwa tonggak utama pokok keluarga itu satu itu adalah keluarga. Jadi kekeluargaan itu menjadi bagian dari satu keberhasilan. Kalau kau banyak punya
kenal keluargamu, kenal semua itu satu waktu saat engkau perlu, ada yang mungkin memperhatikan, ada yang membantu. Baik, ini luar biasa. Makanya dari dini pun sudah diajarin untuk mengingat leluhur dan garis Iya, keturunan jadi ya. dari saat Imlek Ya, selalu sudah keluar acara keluarga di rumah, orang tua selalu bilang, oke Om, harus pergi di tangka ya, pergi asu, pergi di apa, pergi di akiu gitu ya, harus kunjungi. Jadi satu mungkin yang dulu kecil-kecil itu karena mau cari ampau. ya. Atau pengikat. Betul. Ya, itu. Itu pengikat, oh benar, itu makna mungkin makna lainnya ada angpau di Imlek ya. Iya, jadi tapi itu sebetulnya tujuan orang tua untuk ke sana, memberi menghormati itu mungkin satu dorongannya pertama anak kecil itu ya Angpau, supaya mau ya. Betul. berburu ampau, padahal itu di situ. Imlek di rumah saja, tapi karena angpau akhirnya mau keluar kan. Tapi itu satu makanya mereka kenal, Ya, tahu. betul. Jadi pasti kalau kita datang satu keluarga, kalau orang baru ya ditanya tuh begitu. Nah, kau punya nama siapa? Ya. Kau punya papa siapa? Ya kan? Nah, oh ya papanya dulu begini ya gitu. Nah, Baik, menarik sekali. Jadi memang mungkin terlihat sepele ya, tetapi maknanya itu seperti rantai yang saling berkaitan, yang akhirnya pada ujung-ujungnya adalah berfokus kepada keluarga. Ya, jadi salah satu kunci sukses ya di keluarganya dulu seperti apa ya. Menarik sekali, sudah banyak sekali nilai-nilai yang dibagikan. Bagaimana sih warga Tionghoa menjalani adat istiadat budaya di Kabupaten Merauke ini. Ini harapannya bisa menjadi mungkin sedikit informasi atau contoh yang baik. Jadi yang baik-baiknya silahkan diambil ya untuk semua pemirsa RRI. Nah, ngomong-ngomong soal Imlek di 2025, kalau dari tahun ke tahun yang paling sering banyak ditanyakan, apalagi saya juga sering mendapatkan banyak pertanyaan, yaitu tentang Chinatown. Karena dulu ada Chinatown ketika mau Imlek ya, terus sudah cukup lama nih tidak ada lagi. Nah, untuk tahun ini nih katanya sudah mulai di-share-share di mana-mana akan ada Chinatown. Seperti apa Pak Ketua? Siap. Jadi tentu kami dari Badan Pengurus Perkumpulan Budi Luhur Merauke yang periode 2024 sampai 2028 ini, yaitu termasuk salah satu program kerja kami di awal pengurus baru ini. Jadi untuk tahun ini Imlek pertama buat pengurus baru. Jadi tahun 2025 ini kami telah membentuk panitia pelaksanaan Imlek 2576 yang mana pelaksanaan Imlek bersama ini dalam satu rangkaian kegiatan itu. Jadi dari Imlek 15 hari menyambut Cap Gome, kita isi dengan rangkaian kegiatan itu mulai dari tanggal rencana itu tanggal 5, 6, 7 itu untuk Chinatown-nya di lapangan Mandala, dengan kita melibatkan ya tidak hanya saja tenan-tenan yang dibangun itu untuk orang Tionghoa saja, tapi kita bagaimana bisa merangkul UMKM yang ada di Merauke. Bahkan saya dengar dari ketua panitia melapor saya itu sudah ada UMKM dari Provinsi Papua di Jayapura yang datang bergabung ke Merauke, karena mereka menyambut baik kesempatan ini. Kemudian nanti pada tanggal 9 Februari kami akan merayakan perayaan Imlek bersama warga Tionghoa Merauke. Demikian. Baik, jadi 5, 6, 7 Februari untuk Chinatown di lapangan Mandala. Semoga semua masyarakat Merauke datang dan bisa meramaikan ya, karena tujuan acaranya ya dibuat untuk menjadi hiburan juga, bukan hanya warga Tionghoa tapi semua warga masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke ya. Nah, ini tidak terasa sudah hampir 1 jam juga kita ngobrol-ngobrol jelang Imlek ya. Iya Pak Toti, tidak terasa ya. Tidak terasa nih. asik gitu ya. Betul. Ngobrolnya enak gitu. Iya, ngobrolnya enak karena apa? Kekeluargaan. Soalnya ngobrolnya dari rumah Pak Ketua Perkumpulan ya, jadi lebih santai lagi. Nah, ini terakhir untuk jelang Imlek ini boleh disampaikan kalau Pak Ketua ya mungkin kepada warganya seperti apa
tetapi juga mungkin apa ya, bagi anak-anaknya untuk meneruskan dan tidak lupa juga akan budaya dan juga hidup bermajemuk di Kabupaten Merauke. Siapa lebih dulu, Pak Ketua atau kita Pak Antoni dulu ya, biar ditutup Pak Ketua nih, karena kalau Pak Ketua kan saat ini jadi semua bapaknya warga Tionghoa. Oh iya. Jadi mari kita rayakan Imlek ini. Imlek ini adalah satu perayaan kekeluargaan, keluarga besar, keluarga sendiri, keluarga besar warga Tionghoa Merauke. Jadi kita harus rayakan mungkin ya tidak terlalu wah, tapi paling tidak ada barongsai mungkin ya. Karena barongsai akan keluar ya. Barongsai anak-anak muda. Ini yang Chinatown ini saya salut, dimotori anak-anak muda. Panitianya semua Panitianya anak-anak muda. Jadi Pak Ketua sudah tenang bahwa anak-anak muda dengan semangatnya sudah mempersiapkan ini. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Mudah-mudahan tahun ke depan semua yang kita harapkan sehat, usaha baik, hubungan semuanya harmonis. Mungkin begitu. Baik, Pak Alex silahkan. Kalau saya merasa bahwa momen Imlek ini bukan hanya untuk warga Tionghoa, Betul. tapi menjadi refleksi untuk kita semua bahwa tahun baru adalah rezeki baru, dan itu untuk semua orang. Dan sekarang kita sudah Provinsi Papua Selatan, Betul. harus siap bekerja, dan kita rebut pangsa pasar di Kabupaten Merauke Ya. oleh orang Merauke, tidak melihat bahwa itu dia suku apa, dan semua harus bekerja keras secara bersama-sama untuk bisa merebut bangsa itu. Jangan sampai rezeki yang sudah dibuat oleh pemerintah, disiapkan oleh pemerintah, diambil oleh orang lain. Begitu. Siap. Baik, terima kasih Pak Alex. Pak Ketua silahkan. Baik, harapan kami dari pengurus untuk Imlek tahun ini adalah semakin membangkitkan motivasi bagi khususnya ya anak-anak muda Tionghoa Merauke, kemudian juga bisa berkolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat sosial yang lain juga, kemudian semakin meningkatkan rasa aman, nyaman tinggal di Merauke dengan kita mengandalkan moto Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati satu tujuan. Kemudian kita bisa semakin sukses dengan harapan-harapan baru di tahun yang baru. Saya kira itu saja, mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah hadir ya, warga Tionghoa di Kabupaten Merauke. Nah, seperti yang dikatakan Pak Antoni tadi, nanti soal Imlek ini bukan hanya umat Tionghoa yang senang menunggu ya, tetapi warga Merauke juga karena bisa lihat penampilan barongsai, bisa melihat penampilan liong. Nah, untuk tahun ini juga akan ada penampilan di beberapa titik ya. Nanti bisa diikuti saja Instagramnya Budi Luhur Merauke ya, di @budiluhurmerauke, biar lihat kapan barongsainya keluar. Jadi sama-sama bisa menyaksikan ya, karena ditampilkan untuk umum ya. Soalnya kita tidak terlalu hafal nih, kebetulan panitianya tidak ada. Nanti bisa diikuti saja di Budi Luhur Merauke, sehingga bisa mungkin membawa keluarga, bawa anak, seperti itu ya, supaya bisa melihat penampilan barongsai. Terima kasih sekali lagi, ini sudah jelang Imlek, jadi biar makin terasa suasana Imleknya, kita tutup dengan Gongsi Pacai, Wan Seruya, Sinian Kuaila. Untuk itu, Gongsi Pacai, ya, buat akiu-akiu, buat om-om, seperti itu ya. Sukses terus pastinya bersama keluarganya, dan juga bersama di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Merauke. Sekian untuk podcast kita di edisi kali ini jelang Imlek tahun 2025 untuk semua pemirsa RRI, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.